Habib Rizik Syihab jadi rebutan parpol menjelang Pilpres 2024. Gelora.co, sosok Habib Rizik Syihab dianggap masih memiliki pengaruh yang besar hingga diprediksi akan menjadi rebutan partai politik dalam mendulang suara di momentum pemilihan presiden 2024 mendatang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, dengan dipenjaranya Habib Rizik Syihab membuat para pendukungnya semakin solid mendukung. Sebab, kata Saiful, pengikut Habib Rizik Syihab menilai junjungannya itu telah dizolimi oleh rezim Jokowi. Dengan semakin kuatnya anggapan publik pada HRS dikriminalisasi, maka semakin kuat pula dukungan publik kepada yang bersangkutan, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermul Kamis 18 November. Apalagi, kata Saiful, jika pihak Habib Rizik menerima putusan kasasi yang memotong hukuman menjadi 2 tahun, maka akan bebas sebelum Pilpres 2024. Bebasnya beliau tidak lama lagi membuat arah perpolitikan semakin menarik, karena saya kira magnet HRS masih kuat. Bukan tidak mungkin selama di rutan sudah banyak parpol yang mendekati Habib Rizik, kata Saiful. Bahkan Habib Rizik diprediksi akan menjadi rebutan parpol maupun calon kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Karena dari kalkulasi massa, ia dapat mendongkrak suara menjelang 2024 mendatang, pungkas Saiful Anam. Diberitakan terpisah, kendati pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama, namun sejumlah nama sudah mulai digadang-gadang menang. Salah satunya yang turut disebut-sebut adalah mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab. Dilansir dari Hops.id jaringan depoktoday.com, Habib Rizik Syihab dikenal memiliki pengikut atau simpatisan yang besar di Indonesia. Itulah mengapa dengan modal penting tersebut, dia bisa saja membuat kejutan dan terpilih sebagai pemimpin negara. Lantas, seberapa besar peluangnya? Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrin Naldi mengatakan, kekuatan Habib Rizik untuk Pilpres 2024 sebenarnya masih besar, bahkan mengungguli banyak kandidat lainnya. Saya meyakini Habib Rizik Syihab masih punya kekuatan pada Pilpres 2024, kata Asrin Naldi, seperti dikutip pada Minggu 18 Juli 2021. Menurutnya, Habib Rizik Syihab paling piawai memobilisasi massa. Bahkan untuk mengumpulkan jutaan orang saja, baginya terbilang mudah. Sehingga secara tidak langsung, dia mengingatkan, kandidat lain patut waspada dengan kekuatan sang imam besar pada Pilpres mendatang. Kalau bicara tentang realitas, kekuatan Habib Rizik Syihab saya pikir cukup berpengaruh dalam memobilisasi massa. Satu pandangan yang cukup menarik dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengenai Pilpres 2024. Ia secara tegas dan tanpa ragu-ragu akan memilih pentolan FPI Habib Rizik Syihab pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ia utarakan ketika menjadi salah satu pembicara di akun YouTube Refli Harun pada Selasa 2 November lalu. Pada kesempatan itu, ia pun mengatakan akan memilih Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024 meski dirinya seorang non-muslim. Saya akan memilih Habib Rizik Syihab kalaupun saya non-muslim. Saya akan pilih dia karena probitas, veritas justisia, kata Rocky Gerung, seperti dikutip media nikahkita.com dari YouTube Refli Harun. Adapun yang dimaksud oleh Rocky Gerung tentang probitas, veritas dan justisia adalah sebagai alat ukur
untuk mengevaluasi situasi politik di Indonesia. Menurutnya, saat ini politik di Indonesia diwarnai dengan dusta dan aksi tipu daya. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip veritas atau kebenaran. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran. Meskipun ada probabilitas, kejujuran itu nggak ada juga, karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita, jelas Rocky Gerung. Adapun mengenai sosok Habib Rizik yang kerap mengampanyekan konsep syariah dan menggunakan dalil agama, Rocky Gerung menilai hal itu sah dalam demokrasi. Di Indonesia, ada warga negara yang menginginkan dalil agama itu imperatif masuk dalam politik. Ya sah, karena memang begitu, tutur Rocky Gerung. Bagi Rocky Gerung, tidak perlu saling mengolok-olok antara kubu yang mengampanyekan dalil agama dan kubu yang sekuler. Aspirasi bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Biarkan itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok, jelas Rocky Gerung. Ex-petinggi FPI bebas dari penjara. Apakah akan bangkitkan Front Persaudaraan Islam? Sebanyak 5 mantan petinggi FPI bebas dari rutan Bareskrim pada Rabu 6 Oktober lalu. Mereka telah menjalani masa hukuman 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kelima mantan petinggi FPI tersebut yakni Ahmad Sobri Lubis, Haji Haris Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsi, dan Ustadz Maman Suryadi. Lalu apa rencana ke depan 5 ex-petinggi FPI tersebut? Apakah akan menjalankan Front Persaudaraan Islam, organisasi baru yang mereka bentuk setelah FPI dibubarkan? Terkait hal itu, kuasa hukum 5 ex-petinggi FPI, Aziz Yanwar, mengatakan mereka akan fokus untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Aziz menuturkan belum ada rencana besar dari 5 ex-petinggi FPI tersebut, termasuk soal pengembangan organisasi belum menjadi agenda mereka. Sebelumnya diberitakan, mantan Ketum FPI Sobri Lubis menyampaikan terima kasihnya atas dukungan masyarakat terhadap mereka selama ini. Setelah FPI dibubarkan pemerintah, para petinggi langsung melakukan konsolidasi. Mereka lalu memutuskan untuk membuat perkumpulan baru bernama Front Persatuan Islam pada Desember 2020. Isinya tetap menempatkan Habib Rizik sebagai imam besar mereka. Selang beberapa hari, mereka mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Kali ini, mereka tidak akan mendaftarkan diri ke Kemendagri atau instansi pemerintah lainnya yang menaungi ormas. Ex-petinggi FPI bebas, Novel PA212 menyatakan kasasi jaksa overacting. Ex-petinggi FPI akhirnya bebas, jaksa langsung kasasi. PA212 melihat aksi jaksa itu sebagai sikap yang overacting. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin merespon hal ini. Ada 5 pentolan FPI yang dibebaskan. Mereka adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis. Ada 5 pentolan FPI yang dibebaskan. Mereka adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Novel kepada Genpi.com mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan MA yang menolak putusan jaksa. Pentolan 212 ini mengatakan bahwa hal itu menjadi wajar karena putusan dari PN Jaktim pun masih berat untuk diterima. Selain itu, Novel membeberkan kasus kerumunan juga bukan dilakukan oleh FPI saja, akan tetapi juga dilakukan oleh Jokowi, anaknya, serta para pejabat rezim ini di beberapa tempat.